Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Mr. Barta. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat soal di Google Classroom. Pertama-tama kita buka Google Classroom, masuk ke kelas yang sudah kita buat. Ini tampilan kelas yang sudah saya buat. Misalnya saya pilih salah satu kelas ini, katakanlah saya ambil kelas matematika kelas 8F. Klik. Oke, muncul tampilan seperti ini. Di menu utama, pilih tugas kelas. Klik button plus atau klik buat. Kemudian klik yang ini tulisan pertanyaan atau question atau assessment dalam bahasa Inggrisnya, yang ikonnya bertanda ini semacam kotak, di dalamnya ada tanda tanya. Silakan diklik. Nanti klik beri judul. Nah, bisa dengan menggunakan formulir. Atau bisa kita buatnya di kembali dulu tugas kuis. Nih. Nah, jadi saya ulang. Di menu tugas kelas, klik buat. Lalu pilih ikon yang ini, yang kedua. Tulisannya kalau dalam bahasa Indonesia tugas kuis, ya. Klik. Nah, di sini itu sudah disediakan Google Form kuisnya, blank atau formulir yang sudah formulir kuis ya, yang kosongan. Beri judul, misalkan saya beri nama kuis bank datar ruang sisi datar. Ini sesuai dengan mapel yang pelajari. Petunjuknya ya silakan, misalnya tulis saja silakan kerjakan soal berikut ya. Soal paling lambat. Soal dikerjakan paling lambat hari Kamis 2 April, ini bebas saja ya, April 2020 hingga pukul 20, misalnya sampai nggak usah malam-malam saja, misalnya 20.30 waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Tengah. Oke, kemudian klik blank quiz. Sebentar, ini ditujukan dulu, pilih dulu. Ini saya tujuannya tadi ke kelas 8F, betul, untuk semua siswa, poin 100. Batas waktunya kita cantumkan, pilih, klik ini, tanggal 2 April. Waktunya ini diisi juga. Tadi waktunya adalah 20.30, berarti kita rubah menjadi 20.30. Oke, klik di luar, terserah. Tadi tingkat waktunya adalah besok tanggal pukul 20.30. Nah, topiknya kita klik ini, pilih sesuai topik yang adalah tentang bangun ruang sisi datar. Oke. Jadi berdasarkan topik yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi klik blank quiz. Otomatis dia akan diarahkan ke Google Formulir. Nah, ini silakan diisi. Tadi judulnya adalah kuis bangun ruang sisi datar.
Oke, deskripsinya misalnya isilah nama lengkap di form clear di bawah ini. Kemudian klik question pertama, jelas siswa harus mengisi nama lengkap. Ini diklik wajib diisi, bentuknya kita pilih saja pilihan ganda, singkat karena nama ya. Oke, sudah. Setelah nama mungkin kita perlu lagi tambahkan lagi klik ini menambahkan pertanyaan berikutnya, tambahkan. Setelah nama mungkin adalah nomor absensi. Oke. Jawaban singkat wajib diisi ya. Kemudian kita tambahkan lagi satu pertanyaan, misalnya kita beri nama dengan token atau password. Nah, ini jawaban singkat, klik ini wajib diisi. Kemudian kita bentuk validasinya di sini ya. Kita klik validasi. Nah, misalnya tokennya berupa angka, lalu klik ini biar biar anak-anak itu mengisinya bebas, maka kita misalkan kita pilih antara atau lebih dari, bisa jadi misalnya kita kasih yang jelas kelasnya lebih dari, kita pilih lebih dari atau sama dengan, kurang dari. Mungkin lebih gampangnya adalah mungkin kita pilih antara, jadi anak-anak itu bisa memilih antara sekian sampai sekian, atau tulis sama dengan ya. Jadi anak-anak bisa masuk kalau tokennya itu sama persis, kalau tidak ya tidak bisa. Oke, misalnya kita pilih tokennya sama dengan, saya pilih saja antara. Oke, jadi antara, maka ini harus diisi angkanya. Misalnya kita pilih angka yang nggak usah banyak-banyak, katakanlah antara 100 dan 200. Jadi mereka anak bisa mengenai dari 101 hingga 199. Nah, nanti kalau misalnya salah, ada keterangan ini token salah, silakan coba lagi. Oke, jadi sudah. Jadi ada nama lengkap. Nah, kemudian untuk ini session pertama, kita menambahkan session yang kedua. Ini bagian pertama, kita akan menambahkan bagian kedua, itu klik yang tanda ini yang paling bawah, 2 garis balok sama dengan ini, klik. Nah, oke, ini jadi ada 2 session, ini bagian 1, ini bagian 2. Beri judul, misalnya ini soal. Oke. Pilihan ganda, misalnya kita soal bangun ruang, kita bangun ruang sesi datar. Oke, deskripsinya misalnya pilihlah salah satu jawaban yang tepat. Oke, sudah. Kemudian kita nambahkan pertanyaan, klik tambah pertanyaan, button tanda plus ini. Oke, kita buatlah pertanyaan pilihan ganda dan wajib, misalnya sisanya wajib diisi. Kita tulis, misalnya kita buat 5 pertanyaan saja ya. Untuk misalnya saya buat soal matematika, sebuah kubus, pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah titik. Tidak benar
adalah titik tengah. Kita tulis absennya misalnya mempunyai 8 titik sudut. Kita isi jawaban optionnya. Diagonalisasi. Oke. Sudah. Lalu kita langsung beri opsi pilih jawabannya. Ini jawabannya adalah ini. Klik. Kita buat kunci jawabannya sekalian. Kunci jawabannya. Pilih jawaban yang tepat. Lalu kita kasih skor. Misalnya skor 1 soal. Skornya katakanlah beri skor 2. Kali 5 soal nanti jadi skornya 10. Oke, selesai. Tambahkan lagi sesuai dengan soal yang kita buat. Saya akan membuat 5 soal. Oke, masukkan opsi jawabannya. Oke, kita tuliskan jawabannya, poinnya 2. Kita buat jawabannya, selesai. Oke, cara menambahkan soal tinggal klik lagi. Pada kesempatan ini mungkin saya buat dual soal saja biar tidak terlalu lama durasinya. Oke, kemudian karena ini sudah sudah selesai, maka tinggal kita setting. Kita buat setting, misalnya ini jelas dijadikan kuis sudah otomatis ya. Nah, pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar. Nah, ini kita centang hilangkan saja biar siswanya tidak tahu mana jawaban yang benar. Ya. Nilai dirilis setelah selesai pengiriman. Jadi siswa dapat melihat nilainya setelah mereka selesai mengirim. Ini bisa dinonaktifkan, tapi sebaiknya diaktifkan saja. Pertanyaan tak terjawab dimunculkan, nilai poinnya dimunculkan. Oke. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Boleh acak. Ini dicentang aja, acak urutan pertanyaan diacak. Tampilkan status progres juga boleh. Ini umum, kumpulkan alamat email, tidak usah. Misalnya ini kita batasi 1 kali tanggapan saja. Jadi anak-anak tidak bisa mengerjakan lebih dari 1 kali. Ini misalnya centang aja batas tanggapan. Responden dapat mengedit setelah mengirimkan. Bisa, tidak usah centang. Lihat diagram ringkasan dan repost tidak perlu. Oke, kemudian klik simpan. Setelah itu kirimkan. Ya, atau mengganti dulu temanya boleh. Kita ganti tema yang cocok mana. Ini bisa pilih gambar. Oke, ini temanya sudah ada. Pilihannya kantor dan sekolah. Misalnya saya ambil tema yang ini saja ya. Sisipkan. Oke, temanya berubah. Setelah itu, maka selanjutnya adalah kirimkan. Klik kirim. Ini klik ini untuk mendapatkan linknya. Perpendek saja, lalu salin. Ya. Oke, kemudian kita kembali ke
kelas tadi, Google Classroom ya. Oke, kembali ke Google Class. Lalu kita tulis saja di sini, tambahkan, kemudian sematkan linknya tadi, copy linknya di sini ya, paste, lalu tambahkan link. Oke, ini sudah masuk. Yang blank quiz for Google Formularnya ini kita hapus saja. Oke. Kalau sudah yakin, maka klik tugaskan. Nah, kalau misalnya ini belum selesai, bisa kita pilih disimpan dalam draft atau kita buat dijadwalkan. Ya. Kalau misalnya memang tidak langsung tugas, bisa dijadwalkan. Artinya apa dijadwalkan? Itu kita atur tanggal berapa soal ini bisa diakses. Ini misalnya jadwal tugasnya tanggal 2 April, lalu kita setting bisa diakses misalnya dimulai jam 9 pagi. Oke, jadwalkan. Terjadwal, jadi mulai bisa diakses tanggal 2. Oke, kalau sudah sebentar. Mana tadi? Oke, sudah terkirim. Nah, oke, ini dia akan muncul. Kuis Bang Ruan sisi datar terjadwalkan besok. Artinya begitu jam 2 ini sudah bisa diakses. Bagaimana kalau misalnya mau dirubah settingnya? Nah, klik ini aja. Edit. Ya, kita misalnya ini kan tadi sudah dijadwalkan, jadwalnya kita rubah. Misalnya jadwalnya nggak usah dijadwalkan. Ini klik aja ya, dirubah saja nanti jadi tugaskan aja, udah langsung tugaskan. Oke, klik tugaskan. Atau bisa dibuat dalam bentuk draft. Klik tugaskan. Oke, otomatis dia langsung berwarna hijau. Nah, namun soal ini tadi ya, melihat tampilannya klik aja seperti ini. Tampilannya seperti ini ya. Jadi diberikan ke 11 siswa karena siswa saya yang bergabung baru 11 orang. Untuk di kelas 8F, kelas matematika. Ya, tadi mau saya edit, mau saya jadwalkan. Karena belum selesai. Saya edit, jadwalkan. Oke, jadwalkannya besok. Mana jadwalkannya? Kita jadwalkan. Oke, kita jadwalkan kembali. Simpan. Oke. Oh. Mana tadi belum berubah. Oke, batasnya ini sudah. Karena kita sudah terlanjur ditugaskan, maka tidak bisa lagi dirubah. Kalau mau merubah dijadwalkan, maka bisa. Tapi kalau sudah ditugaskan, tidak bisa lagi dirubah menjadi dijadwalkan. Oke, tidak bisa kita rubah, kita simpan saja. Oke, sudah muncul seperti ini ya. Jadi diberikan ke 11 siswa, belum ada yang mengerjakan. Artinya belum ada yang menyerahkan ya. Karena memang siswanya belum tahu kalau ada tugas dari guru. Oke, demikian tutorial cara membuat soal Google Form di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat.